aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Aku orang kampung, sanggup dipijak, but now aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua, Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Diam dulu. Jangan menggigit, jangan menggigit. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Lagi viral teman-teman, lagi viral di media sosial video seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya saat live teman-teman. Di talak 2 saat live di TikTok. Oke teman-teman, coba kita simak lagi teman-teman videonya. Boleh tak aku cakap sekarang ni? Aku tak pernah cakap selama ni aku jadi husband, aku tak pernah cakap macam ni. Macam mana aku tergonggong? Apa yang mana aku diikat? Mana aku buka semua ke? Macam Bertengkar ya teman-teman, bertengkar habis-habisan suami istri. Namun kita juga belum tahu gimana konsepnya. Ini apakah hanya konten semata, konten suami istri yang lagi bertengkar, lalu disajikan ke publik sebagai tontonan. Dalam artian sudah ada skenarionya, hanya sebatas konten. Atau ini memang peristiwa yang nyata, real, ketika istrinya ini live, lalu datang suaminya marah-marah, lalu diceraikan. Pertanyaannya, kenapa diceraikan? Kenapa? Apakah karena istrinya ini kerjanya live aja terus, sampai tidak melayani suaminya? Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman videonya. abang kau fair dengan aku. Macam mana aku kena fair dengan kau? Takkan malamnya aku main kau pagi esok aku nak main-main dengan abang kau. Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita dekat kau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebabkan dadah tu kau jadi macam Sebab ni. dadah pula. Dadah. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Waduh, diceraikan. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Istrinya menahan tangis teman-teman. Sanggup dipijak, but now aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua, Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Diam dulu. Jangan menggigit, jangan menggigit. Kenapa? Ini siapa? Krunya atau familinya? Kalau dari bahasa yang mereka gunakan teman-teman, sepertinya mereka berdua ini bukanlah orang Indonesia, tetapi mereka adalah orang Malaysia. Ya, kemungkinannya seperti itu teman-teman, karena mereka menggunakan bahasa Melayu. Dan video ini teman-teman tidak jelas. Tidak jelas. Entah ini hanyalah sebuah konten atau memang real. Ya, karena zaman sekarang ini teman-teman, kita bingung teman-teman. Bingung melihat yang mana yang real, yang mana yang settingan teman-teman. Semuanya dikontenin. Zaman sekarang ini adalah zaman konten teman-teman. Dibikin video konten, seolah-olah bertengkar, seolah adanya perceraian, agar lebih banyak penontonnya, agar lebih viral teman-teman. Atau memang bisa jadi ini adalah video yang nyata, video real. Bisa jadi istrinya ini diceraikan saat istrinya ini live. Tapi pertanyaannya, kenapa diceraikan sampai talak kedua, teman-teman? Kalau kita perhatikan, sahabatku semua, kalau kita dengarkan pertengkaran mereka, si suaminya ini menjatuhkan talak yang kedua, teman-teman. Yang mana artinya, sebelumnya istrinya ini sudah diceraikan sebelumnya. Sudah jatuh talak pertama, lalu mereka rujuk. Sehingga akhirnya terjadi lagi pertengkaran dan dijatuhi talak kedua. Mungkin sebagian sahabatku semua masih ada yang belum mengetahui apa sih perbedaan talak 1, talak 2, dan talak 3, teman-teman. Jadi perbedaannya, teman-teman, kalau talak 1, talak 2, itu sang suami masih bisa rujuk kepada istrinya selama masa iddah. Dan apa itu masa iddah? Masa iddah ini adalah masa tunggu perempuan. Perempuan masih berhak tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah. Dan sang suami, teman-teman, masih bisa rujuk kepada istrinya selama masa iddah ini tanpa adanya akad nikah ulang, teman-teman.
Lalu muncul pertanyaan teman-teman, berapa lamakah masa iddah seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya jika sudah jatuh talak satu atau talak kedua? Jika perempuan yang diceraikan tadi, yang ditalak tadi sedang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa bersuci, teman-teman. Misalkan lagi haid nih, maka ditunggu sampai bersih lagi, sampai dia suci lagi. Haid lagi, suci lagi, haid lagi, dan suci lagi, sampai 3 kali masa bersuci. Inilah masa iddah perempuan jika diceraikan sedang haid. Yang kedua, teman-teman, jika dia sudah menopause, sudah tua, maka ditunggu selama 3 bulan. Selama 3 bulan dia menunggu, barulah masa iddah itu berakhir. Namun jika ada kasus seorang perempuan yang dijatuhi talak 1 ataupun talak 2 oleh suaminya, yang mana perempuan ini sedang hamil, maka berapa lama masa iddahnya? Jika dia sedang hamil, maka masa iddahnya sampai perempuan ini melahirkan. Setelah perempuan ini melahirkan anak yang dikandungnya, maka berakhirlah masa iddahnya. Selama masih ada masa iddahnya, sahabatku semua, sang suami masih bisa rujuk kembali kepada istrinya yang sudah dijatuhi talak 1 ataupun talak 2, teman-teman. Tanpa melalui akad nikah ulang. Sang suami boleh rujuk kembali dengan catatan selama masih ada masa iddahnya. Kalau sudah lewat bagaimana? Kalau sudah lewat, kalau ingin rujuk kembali, maka sang suami harus dengan proses akad nikah ulang. Lalu bagaimana dengan talak 3? Wah, kalau ini berat, teman-teman. Kalau sudah jatuh talak 3 kepada istri, maka ini ya berat. Kenapa berat? Kalau sudah jatuh talak 3, maka perceraiannya sudah sah, teman-teman. Dalam artian, suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya. Nggak bisa rujuk lagi. Beda dengan kasus talak 1 dan talak 2. Kalau tetap masih ingin rujuk dengan istrinya, maka harus melalui proses sang istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Bayangkan, teman-teman. Kalau masih tetap ingin rujuk dengan istri kita harus relakan istri kita menikah dengan laki-laki lain. Dan ketika dia menikah dengan laki-laki lain, maka harus terjadi proses hubungan suami istri dengan laki-laki lain tadi. Dan setelah itu barulah diceraikan oleh suami barunya, jika suaminya ini memang ingin menceraikan. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, ya sabarlah dulu. Kehilangan istri kita selamanya. Kalau suami barunya ini tidak mau menceraikan. Namun jika seandainya suami barunya ini menceraikan istrinya ini, teman-teman, maka tunggu lagi masa iddahnya. Sehingga barulah kita bisa rujuk kembali kepada istri kita yang sudah dijatuhi talak ketiga. Jadi berat, teman-teman, kalau sudah jatuh talak ketiga. Lalu tentang video tadi, teman-teman, video yang viral tadi, ketika istri ini dijatuhi talak 2 oleh suaminya ketika left, maka kalau dalam agama kita Islam, dalam syariat kita, dalam hukum fikihnya, suami tadi masih bisa rujuk kepada istrinya tadi, teman-teman. Dengan catatan, selama masih ada masa iddahnya. Namun, yang kita pertanyakan, teman-teman, apakah ini real? Apakah ini nyata? Atau hanya sebatas konten saja? Zaman sekarang ini, teman-teman, kan segala macamnya ada, teman-teman. Hanya demi viral, dibikinlah settingan seperti ini. Tujuannya supaya ingin viral. Ingin banyak penontonnya, ingin banyak orang simpati dan mendapatkan, ya, apalagi kalau bukan cuan, teman-teman. Ya, kalau seandainya ini nyata, seandainya ini real, pasti jadi pertanyaan lagi bagi kita. Kenapa diceraikan saat left? Kenapa harus di saat left? Atau memang mungkin kerjaan dari istrinya ini sehari-hari left aja melulu. Siang left, malam left. Jadi nggak ada kesempatan suaminya ini untuk berbicara langsung dengan istrinya secara privat. Dengan live ini berapa banyak mata yang menyaksikan, teman-teman? Ribuan mata. Apalagi kita saksikan video ini, teman-teman, viral di media sosial. Banyak penontonnya, ditonton. Dan saat live, kabarnya, teman-teman, yang saya dapatkan, yang saya baca di berita-berita, saat live ditonton puluhan ribu orang. Puluhan ribu mata memandang kejadian ini. Na'udzubillah. Okelah, sahabatku semua, semoga video ini ada manfaatnya bagi kita semua. Bagi yang belum tahu apa itu talak 1, talak 2, dan talak 3, proses masa iddah dan proses rujuknya, semoga bermanfaat. Saya Rezeki Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.